Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dampak industri dari aquacultur. Yang pertama, industri aquacultur yang tidak tersistem akan dapat menghasilkan waste atau limbah yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Kemudian terputusnya kesinambungan dan pengaruhnya terhadap keragaman biologi atau biodiversity ikan-ikan yang ada di perairan. Terjadi dampak adanya polusi genetik atau genetic pollution. Kemudian terganggunya nursery area yang akan berakibat pula terhadap menurunnya ketersediaan ikan yang akan ditangkap. Dampak industrialisasi yang pertama adalah limbah. Kita terbagi dua, yang anorganik maupun yang organik. Kalau anorganik adalah nutrien atau unsur yang terlarut, nitrogen, sulfur, fosfor, dan lain-lain. Sedangkan yang organik adalah partikel-partikel padat yang terlarut, seperti halnya lumpur. Nah, ini kalau Anda bisa lihat dari atas nutrien unsur atau yang terlarut, autotrofi, kemudian partikel-partikel padat, pengumpulan dan penumpukan dari partikel bahan organik, heterotrofi. Hubungannya dengan bakteri. Kalau autotrofi secara otomatis dia bisa ada siklusnya. Kemudian di sini autotrofi yang dilakukan oleh protista, cyanobacter, dan tanaman. Protista ini akan menghasilkan mikroalga dan makroalga. Dimana kalau mikroalga berarti suspension feeder, makanan untuk ikan-ikan yang makan fitoplankton atau plankton. Makroalga maka akan menjadi seperti kayak tanaman-tanaman kecil yang bisa dimakan. Dan seterusnya ini adalah sistem budidaya terpadu. Kemudian sedangkan kalau yang untuk mengatasi yang bahan organik, heterotrofi tadi bakteri, scavenger microfauna, ini menggunakan sistem yang resirkulasi supaya apa? Supaya bahan organik yang partikel padat yang terlarut ini tidak terbuang ke perairan. Dampak efeknya antara lain adalah terganggunya parameter fisika, kimia, dan biologi perairan. Kemudian menurunnya kualitas air perairan, pencemaran bahan kimia dan drugs atau antibiotik, kemudian terjadinya eutrofikasi, blooming plankton dan sedimentasi. Jadi planktonnya ini akan semakin besar dan semakin banyak dan tidak terkendali. Misalnya suatu perairan terlalu hijau ataupun suatu perairan terlalu merah, ini karena adanya blooming plankton. Kalau sedimentasi ini berarti karena lumpur tadi. Kemudian kerusakan fisik atau hilangnya habitat alami pada hutan perawat nursery area. Ini biasanya berada di kawasan mangrove. Seperti Anda ketahui bahwa kawasan mangrove ini adalah tempat ikan biasanya untuk memijah, kemudian mencari makan. Terus larva-larva kecil atau anak-anak ikan yang untuk tempat tinggal sebagai kawasan yang untuk perlindungan. Dampak terhadap perikanan asli dan keanekaragaman hayati atau plasma nutfah. Nah, dengan misalnya dibukanya tambak sehingga banyak ikan-ikan yang alami ini malah tidak mendapatkan tempat atau keberlangsungannya juga akan terancam. Karena apa? Misalnya dibuat tambak, terus sehingga di bagian muara ini akan terjadi tadi pencemaran. Polusi genetik, munculnya spesies eksotik dan invasif. Seperti kita ketahui bahwa yang Anda tahu ikan mujair, ikan nila ini bukan ikan asli Indonesia. Ini adalah ikan asli luar negeri, dari Mesir misalnya. Sehingga ikan-ikan ini menjadi seakan-akan ikan yang apa ya, ikan lokal di Indonesia. Hampir di semua perairan muncul. Ini yang menyebabkan akibatnya terjadi polusi genetik. Apalagi ikan tersebut lebih invasif, lebih dominan. Seperti halnya beberapa tahun yang lalu ada kasus bahwa seseorang melepaskan ikan arapaima gigas di perairan daerah Sidoarjo. Ini yang membahayakan. Apalagi kalau ikan-ikan lokal yang ada di situ akhirnya musnah karena ada predator yang baru. Kemudian di dalam aquaculture ada dampak negatif juga adalah penggunaan sumber daya yang berlebihan. Listrik, air, bahan organik. Kalau listrik tentu saja misalnya ditambah menggunakan kincirnya menggunakan listrik.
Kemudian menggunakan air, airnya tentu saja pasti banyak, tidak mungkin cuma air sedikit. Kemudian bahan organik, karena kita melakukan yang biasanya lebih ke intensif, sehingga kita membutuhkan bahan organik yang sangat banyak, sangat tinggi. Akibatnya penurunan kualitas air ini adalah penurunan kualitas habitat alami untuk hewan dan tanaman. Sedimen yang tinggi akan mengakibatkan pendangkalan. Kemudian ada juga penurunan kualitas habitat mangrove. Sedimen yang tinggi juga akan menutup spesies bentik yang ada di dasar perairan. Sedimen yang tinggi dan kekeruan akan mempengaruhi kesehatan rumput laut, terumbu karang. Kemudian menurunnya kondisi oksigen atau hipoksia atau anaerob dengan produksi gas, sulfida, beracun, dan lain-lain. Potensi limbah. Nah, ini misalnya contohnya adalah aquaculture. SS-nya 14 mg per liter, TP-nya total total nitrogen TP ada total fosfor 0,125, total nitrogen 1,4. Kemudian BOD-nya biological oxygen demand ada 8. Nah, ini sebenarnya masih lebih rendah daripada yang lain, industri-industri yang lain. Contohnya domestic wastewater, weak, medium, strong. Kemudian storm water runoff, mid processing atau produksi penjagalan daging sapi. Kemudian ada paper pulp mill, perusahaan pabrik kertas dan seterusnya. Dampak aquaculture juga sebagai pembawa atau transfer patogen dari spesies ikan budidaya ke lingkungan. Jadi kalau ditambah ada datang ikan baru atau udang baru, ternyata membawa penyakit dari tempat lain, maka ini akan menular ke lingkungannya. Biasanya seperti itu. Sifat patogen adalah obligate, butuh inang yang sesuai dan oportunistik. Setiap saat dapat berpotensi menjadi patogen saat inang daya tahannya berkurang. Kepadatan tinggi atau budidaya intensif sering berakibat tumbuhnya bakteri patogen oportunistik secara cepat, terutama saat ikan mengalami stres kronis. Perlu tindakan untuk mengurangi laju transfer penyakit ini supaya apa? Supaya tidak menyebar dan berpengaruh ke lingkungan alam. Polusi genetik dari spesies budidaya ke alam. Misalnya kayak tadi Anda budidaya mujair atau Anda budidaya ikan mas dari Norwegia. Ketika terlepas, maka ini ada sebagai ancaman genetik yang ada di alam Indonesia. Terjadinya kawin silang antar strain, inbreed atau sekerabat dengan spesies alami asli di alam. Hilangnya keanekaragaman genetik. Contohnya lele. Kita punya lele lokal yang namanya adalah Clarias batrachus. Bahwa ini adalah lele yang dikenal sangat gurih ketika dimasak. Tapi sekarang ketersediaannya hampir dikatakan hampir punah. Karena apa? Karena hampir semua pembudidaya lele pasti membudidayakan lele dumbo, lele dari luar, sehingga semuanya akhirnya sekarang seragam lele dumbo semua. Tidak ada lagi yang namanya lele lokal, lele batrachus, sehingga seragam untuk genetiknya. Yang memang tidak bisa kita hindari adalah introduksi spesies eksotik. Budidaya spesies non asli akan beresiko masuknya spesies eksotik yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Dampak yang terkait dengan kompetisi sumber daya dan pergeseran spesies asli oleh spesies introduksi, transfer penyakit, perubahan struktur tropik atau rantai makanan, terjadinya modifikasi habitat. Dan ketika aquaculture kita tidak bisa menghindari penambahan bahan kimia, obat-obatan atau antibiotik. Sematopeutik misalnya, antibiotik yang digunakan secara luas, vaksin, hormon, aditif makanan, suplemen, desinfektan, dan obat cair. Kemudian ada konflik predator. Predasi adalah masalah sehari-hari dalam budidaya. Mangsa yang banyak akan menarik pemangsa yang banyak. Konflik hubungan antar budidaya atau aquaculture dengan perikanan tangkap. Penurunan stok di alam dapat terjadi karena adanya penangkapan benih di alam. Misalnya benih udang atau ikan ditangkap untuk budidaya. Sehingga kedepannya tidak banyak ikan yang besar-besar yang ditangkap di alam. Dengan menurunnya hasil tangkap, budidaya akan meningkat.
kompetisi dalam harga dan kualitas produk dapat meningkat. Penggunaan ikan ruca sebagai sumber tepung ikan untuk pakan budidaya dipandang sebagai pemborosan dan tidak efisien. Tren saat ini adalah dengan memakai sumber protein nabati dalam jumlah yang lebih banyak. Ini akan menyebabkan kompetisi dengan ternak atau hewan darat. Budidaya dapat berdampak positif pada perikanan tangkap bila dilakukan restocking dari produksi benih budidaya. Tetapi perlu perhitungan yang tepat agar tidak terjadi ketimpangan genetik di alam. Kenapa? Karena rata-rata hasil dari budidaya adalah produknya seragam genetiknya. Sehingga ketika nanti dikhawatirkan begitu menguasai di alam, maka kita kembali lagi ke keanekaragaman hayatinya atau secara genetik akan menurun atau hilang. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.